Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai IPA lovers, apa kabar? Sehat-sehat semua ya insya Allah. Kembali lagi di video pembelajaran Objek IPA dan Pengamatannya Part 2. Belajar IPA itu asik euy. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai penyelidikan IPA atau yang biasanya disebut dengan prosedur ilmiah. IPA lovers, tahukah kalian bahwa ilmu pengetahuan yang kita nikmati saat ini tidak didapatkan dari proses yang singkat dan mudah? Ilmu-ilmu tersebut didapatkan melalui kesimpulan dari percobaan dan pengamatan, melalui tahap-tahap atau prosedur yang biasanya disebut dengan prosedur ilmiah atau penyelidikan. Tahukah kalian ilmuwan-ilmuwan terkenal dunia seperti Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Ibnu Sina, dan Al-Khawarizmi? Mereka menemukan ilmu pengetahuan melalui serangkaian proses atau prosedur ilmiah. Nah, sekarang yuk kita bahas lebih dalam mengenai penyelidikan IPA atau prosedur ilmiah ini. IPA lovers, penyelidikan berasal dari rasa ingin tahu tentang sesuatu atau saat kita menemui suatu masalah. Misalnya ketika kalian ingin mengetahui bagaimana caranya merawat seekor binatang peliharaan dengan cara yang benar, atau bagaimana caranya agar tanaman yang kalian tanam bisa tumbuh dengan baik dan tidak terserang hama. Penyelidikan ini terdiri dari beberapa proses yang harus dikuasai. Adapun beberapa proses dalam penyelidikan atau prosedur ilmiah adalah yang pertama, pengamatan, yang kedua, membuat inferensi, dan yang ketiga adalah mengomunikasikan. Pengamatan adalah suatu proses merasa, mengenal, mengukur, dan mengamati sebuah fenomena alam untuk mengumpulkan data dan informasi. Hasil dari pengamatan ini disebut juga dengan data. Berdasarkan data yang diperoleh, pengamatan dibagi menjadi dua, yakni pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif menggunakan panca indera kita. Ada mata untuk melihat, ada hidung untuk mencium atau membau, ada telinga untuk mendengar, ada lidah untuk merasa, dan ada kulit untuk meraba. Hasil yang didapatkan dari pengamatan kualitatif tidaklah berupa angka, melainkan merupakan sifat atau keadaan yang menggambarkan objek yang kita amati. Contohnya, ketika kalian mengamati bunga mawar, maka hasil yang didapatkan melalui pengamatan kualitatif adalah yang pertama misalnya warna dari bunga mawar. Kemudian yang kedua adalah aroma dari bunga mawar, dan kemudian yang ketiga adalah tekstur dari bunga mawar atau batang pada bunga mawar. Jadi hasilnya bukan berupa angka, melainkan rincian sifat atau keadaan yang menggambarkan objek yang sedang kita amati. Sedangkan pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang menggunakan alat ukur seperti garis atau meteran atau timbangan dan lain sebagainya. Hasil pengamatan dari pengamatan kuantitatif berupa angka. Contohnya, saat kalian mengamati bunga mawar, maka yang diamati adalah misalnya tinggi dari bunga mawar atau lebar daun pada bunga mawar yang semuanya dapat dituliskan dengan angka. Atau contoh lain adalah ketika kalian mengukur tinggi badan atau kalian mengukur berat badan. Tahap penyelidikan yang kedua adalah membuat inferensi. Membuat inferensi sama dengan membuat kesimpulan sementara. Setelah kita melakukan pengamatan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Setelah itu, barulah kita dapat membuat kesimpulan. Contohnya, ketika kita ingin mengamati warna dari bunga mawar, maka kita akan mencari warna-warna apa saja yang didapati pada bunga mawar. Ternyata, pada bunga mawar bukan hanya warna merah saja, tetapi ada warna lainnya, seperti hitam, putih, merah muda, dan sebagainya. Maka dari hasil pengamatan, kita dapat menyimpulkan bahwa bunga mawar tidak hanya berwarna merah, namun memiliki warna lainnya. Setelah kita melakukan pengamatan dan membuat inferensi, maka langkah terakhir dalam sebuah penyelidikan atau prosedur ilmiah adalah mengomunikasikan.
Mengomunikasikan ini adalah menyampaikan data hasil pengamatan, dapat melalui lisan atau dapat melalui tulisan dalam bentuk laporan. Hasil dari pengamatan bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Tujuan dari mengomunikasikan hasil pengamatan ini adalah agar orang-orang mengetahui bahwa kita telah melakukan sebuah pengamatan, atau agar orang mengetahui bahwa kita telah menemukan hal yang baru, sehingga orang-orang bisa mengetahui pengetahuan yang baru tersebut. Nah, IPA Lovers, akhirnya kita sudah selesai untuk membahas penyelidikan IPA atau prosedur ilmiah. Nah, kita ulang sama-sama ya, apa saja sih tahap-tahap dalam sebuah penyelidikan IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan adalah suatu proses merasa, mengenal, mengukur, mengamati suatu fenomena alam untuk mengumpulkan data dan informasi. Berdasarkan hasil pengamatan atau data, maka pengamatan ini dibagi menjadi dua, yakni pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif menggunakan alat indera dan hasilnya bukan berupa angka, melainkan sifat atau keadaan sebuah objek yang diamati. Sedangkan pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang menggunakan alat ukur dengan hasil pengamatan berupa angka. Contohnya, pada saat kita mengamati bunga mawar. Kalau pengamatan kualitatif, maka hasilnya yang didapatkan misalnya adalah warna, aroma, dan tekstur. Dan untuk pengamatan kuantitatif, maka hasilnya adalah tinggi dari bunga mawar, lebar daun, dan sebagainya. Kemudian langkah kedua adalah membuat inferensi atau kesimpulan sementara. Sedangkan langkah terakhir dalam sebuah penyelidikan IPA adalah mengomunikasikan atau memberitahukan hasil pengamatan kepada orang lain. Jadi, gimana nih IPA Lovers? Sudah paham kan semuanya? Insya Allah sudah ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh memberikan komentar di bawah video ini. Nah, mungkin cukup sekian saja pembahasan kita mengenai penyelidikan IPA dan prosedur ilmiah pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Sekian dari Ibu, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.